Selamat pagi, Shalom. Sekali katakan Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, akan pujian dan penyembahan. Dan seberapa banyak di antara kita siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tangannya, boleh kita bangkit berdiri bersama. Sambil mengangkat kedua tangan kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan yang terangkat pada pagi hari ini ya Bapa. Hati dan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Limpahkan sukacita, damai sejahtera Tuhan bagi setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut lawatan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang siap menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan. Mengasihi-Mu Tuhan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau adalah Yesus yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci. Amin. Telah bertahta di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana
Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri katakan Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami menyembahmu Tuhan,
Hosana bagimu, Raja di atas segala raja. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yang siap melompat bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan, kasih senyum yang terbaik. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom Jemaat GBI Oikomene, shalom. Haleluya. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan. Kita mau bersukacita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan, Yesus Tuhan kami. Katakan begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu tiada terselami, tiada terselami. Bagi diriku katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa. Amin. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan, Jemaat GBI Oikomene, mari kita berjoget, berdansa bagi Tuhan. Haleluya. Katakan dengan sepenuh hati, begitu dalam, begitu lebar kasih Tuhan. Oh, betapa lebar, betapa kasih setiamu. Oh, 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 tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, kasih setiamu. Oh,
Haleluya. Sebab Dia adalah Raja yang mulia. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Raja mulia, Allah pemenang. Sujud menyembah. Haleluya, sujud menyembah. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari katakan, Yesuslah Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Syukurlah ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau mendengar dan sambungkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambunganku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sambunganku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambunganku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Serahkan kepada hamba-Nya. Padamu Kau berfirman dan sambunganku, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Sekali lagi, Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, umat-Mu yang mendengarkan. Sehingga sama-sama kami Tuhan, semua diubahkan menjadi pribadi yang baru di hadapan hadirat-Mu. Semakin indah mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Ibu Gembala, pengurus yang telah mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat padat saudara, karena saya mau datang hari Jumat supaya lebih banyak istirahat, tapi di tempat saya di Bone memberikan pelayanan hari Jumat, jadi saya harus ke Makassar Sabtu subuh. Dan saya baru merasakan ternyata jalan subuh itu sangat tidak enak, karena dingin, apalagi saya naik motor saudara. Ya, saya bilang sama adik saya, enggak tahu sampai berapa lama saya harus naik motor terus. Tapi kalau saya sampai ini masih naik motor, artinya dia bilang itu kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebentar sudah ibadah saya harus balik lagi ke sekolah, bukan ke sekolah ya, ke Bone.
Dan mungkin hari Selasa datang lagi saudara ya, dengan urusan yang satu hal ya. Karena minggu depan saya sudah bisa datang lagi karena sudah mulai semester anak-anak. Baik, siapa di sini anak muda yang berani dengan sempurna menghafal doa Bapa kami? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 9. Ayo angkat tangan yang berani. Ayo dong, bikin malu kalau tidak ada hari-hari diucapkan doanya masa. Ayo, give me your best. Anak muda ya, nanti orang tua yang naik malu. Anak muda, ayo. Atau semua sudah merasa tua? Ayo, mana? Ayo, mana? Boleh? Boleh? Karena tidak ada anak muda yang mau. Mana? Oh ya, Feby silakan. Feby dari tadi angkat tangan. Ayo silakan. Feby, ayo, kamu angkat tangan ya. Tidak. Siapa dong? Nanti kalau Ibu Ros yang naik bikin malu anak muda. Ayo. Oh Jack katanya Jack. Ayo. Mungkin takut dengan kata sempurnanya. Yang penting hafalah. Tidak sama dengan konteks juga bisa. Ayo. Nanti kalau Ibu Ros yang naik, nanti pemudanya semua tidak bilang pemuda lagi. Ayo jangan habiskan waktu nak. Ayo anak muda. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Jack dulu. Ya. Jack biar salah ya, yang penting benar ya. Iya, maksudnya doanya tidak tepat tapi sikapnya sudah benar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Jack, kamu sudah mewakili pemuda. Aduh, dikasih dia lagi. Surprise Jack. Jangan kasih Febe Jack ya, dia disuruh enggak mau. Nah, bercanda Febe. Oke, puji Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang doa ini. Saudara mau tahu rahasia doa ini? Amin. Mungkin saudara tahu tapi tidak terlalu tahu sebanyak yang sudah dipersiapkan. Banyak yang bisa diceritakan tentang doa ini, tapi tidak semua saya harus ceritakan. Ya, karena khotbah yang baik itu tidak perlu semua yang kita tahu kita kasih tahu orang. Tetapi apa yang Tuhan kasih tahu kita perlu kasih tahu orang. Amin. Bukan apa yang kita tahu. Nah, Tuhan hanya memberitahu saya beberapa hal tentang doa ini. Yang pertama, saya yakin 100% dan saudara juga pasti yakin 100% bahwa doa ini siapa yang ajar saudara? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang ajar, tidak ada yang tidak penting. Semua pasti penting. Satu, jadi doa ini sangat penting. Bagi siapa? Kita akan lihat. Bagi siapa pentingnya doa ini. Yang jelas doa ini penting bagi pribadi kita masing-masing. Tidak usah lihat orang lain, pentingnya orang lain. Tidak, bagi diri kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ini sifatnya konsisten. Doa ini sifatnya harus terus menerus kita doakan. Saking pentingnya doa ini, kita menerus doakan. Oke, sampai situ tangkap ya, penting doa ini. Karena pentingnya doa ini harus kita doakan setiap saat. Untuk bisa menggambarkan pentingnya doa, bisa di mic-nya enggak supaya enggak putus-putus. Tolong ya, kasih biar bukan mic pembicara. Yang penting enggak terganggu. Nah, saking pentingnya doa ini, kita harus mendoakannya terus-menerus. Bukan hanya di hari Minggu saja. Saya mau kasih tahu apa hal-hal konsisten yang biasa kita lakukan. Apa hal yang terus-menerus kita biasa lakukan. Yang pertama, makan, betul? Ada yang makan sini hari ini lalu besok tidak? Pastilah makan setiap
hari. Itu konsisten, maksudnya harus kita lakukan terus menerus. Sesudah makan, dibuang. Dalam bentuk kecil maupun besar. Ya, pasti coba makan baru tidak dibuang. Itu konsisten, maksudnya terus menerus harus dilakukan. Apalagi bernafas. Apalagi dan seterusnya untuk urusan manusia. Nah sekarang untuk urusan rohani, apa yang harus dilakukan terus menerus? Satu, berdoa. Itu harus dilakukan terus menerus. Doa ini penting. Apalagi yang harus dilakukan terus menerus sebagai orang Kristen? Beribadah. Seperti saat ini kita beribadah. Kita harus konsisten lakukan, jangan Senin Kemis. Tunggu ya kalau ada waktu. Tidak. Kita harus konsisten. Apalagi yang harus kita konsisten lakukan? Melakukan firman Tuhan. Ada amin saudara? Iya, jadi hal yang konsisten terus menerus kita harus lakukan adalah makan, minum, dan lain-lain, bernafas. Dan untuk urusan rohani sebagai orang percaya, kita harus beribadah, kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, doa ini konsisten, harus kita lakukan setiap hari di hidup kita. Itu sudah selesai saudara, jadi kita sudah dengar bahwa doa ini penting untuk terus menerus kita lakukan. Karena dia bermanfaat bagi kita. Saya mau kasih tahu saudara, doa ini kalau kita bisa baca mulai dari ayat 9 sampai 13, doa ini akan berbentuk salib. Berbentuk apa saudara? Salib. Mana bisa? Bisa. Ayat 11 mengatakan, ayat 9 mengatakan, Bapa kami yang di surga, lanjut, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu salib yang kayunya turun. Tapi batasnya di sini. Ya, yang ini. Salib ya. Ayat 9 itu baru di sini. Sampai di sini ayat 9. Baru sampai di sini. Ayat yang berikutnya. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu turun ke sini. Yang ke bawah. Sudah berbentuk satu ya, satu garis, satu. Ya, jadi sampai di sini, itu ayat 9, Bapa kami yang di surga. Yang turun ke bawah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ke bawah, saudara dan saya. Jadi Tuhan turun ke kita. Lalu ayat yang ke selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang horizontal. Amin. Sudah berbentuk salib. Kita lihat satu-satu ya. Jadi doa ini yang Tuhan Yesus ajarkan sebenarnya menunjukkan salib. Karena dia akan membina, membangun, memperbaiki hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Mana lihat buktinya memperbaiki? Buktinya dia katakan, karena itu jika kamu berdoa katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Yang mana itu dikuduskan nama Tuhan? Apakah kita menyanyi kudus, kudus? Iya, salah satunya. Apa kita ke gereja? Iya, salah satunya. Tetapi yang dimaksud dengan menguduskan nama Tuhan adalah ketika engkau tidak mempermalukan nama Tuhan di mana engkau berada. Amin. Kalau engkau ada di tempat kerja, engkau tidak menjadi troublemaker, engkau tidak menjadi pengacau di sana, engkau sementara menguduskan nama Tuhanmu karena engkau membawa nama Tuhan di hidupmu. Ada banyak orang menguduskan nama Tuhan hanya di gereja dengan pujian. Tidak salah, tetapi dia lupa bahwa doa Bapa kami itu setiap hari, setiap saat kamu melakukan, kamu harus menguduskan nama Tuhan dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Ketika engkau menjadi kasih kepada orang, ketika engkau menjadi berkat kepada orang, siapa yang dipermuliakan? Engkau bukan. Dia akan mengatakan, sungguh orang yang percaya Yesus enak ditemani bergaul. Amin. Atau kau jadi troublemaker, atau kau jadi orang yang sangat dicerita di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu. Kau tahu itu orangnya tidak baik. Orang apa? Orang Kristen. Engkau sementara tidak menguduskan nama Tuhan di hidupmu. Engkau malah mempermalukan nama Tuhan karena itu integritas.
dimanapun kau berada, kau dapat dipercaya. Amin. Amin saudara. Suatu ketika saudara, tanpa sadar anak yang saya ajar, dia bilang, "Sir, I love you." Kenapa? Karena saya sementara bawa nama Tuhan di hidup saya. Saya berbicara begitu kasih kepada mereka. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Kenapa? Bukan karena saya baik, tapi karena saya tahu bahwa dia adalah manusia yang perlu dimanusiakan dengan kata-kata. Amin. Dia perlu dimanusiakan. Saya seorang guru, saya mendidik mereka. Tanpa dia sadar, dia mengatakan, "I love you sir." Bukan perempuan, laki-laki. Yang saya jelaskan, love itu bukan hanya cinta, tetapi juga suka. Langsung saya bilang, "I love you too." Wibawa tidak usah dibuat. Wibawa itu lahir dari dalam. Ketika engkau menghargai orang, maka engkau akan sangat dihargai. Siapa dipermuliakan? Nama Tuhan. Katakan amin. Kau sementara menguduskan nama Tuhan di hidupmu. Jangan dulu kuduskan nama Tuhan di tempat lain, mulai dalam keluarga. Engkau dikatakan baik oleh pasangan. Amin. Engkau dikatakan baik oleh anakmu. Engkau sementara menguduskan nama Tuhan di hidupmu. Apakah seorang anak Tuhan yang rajin ke gereja? Apakah seorang anak pendeta yang hebat khotbahnya itu sudah menguduskan nama Tuhan? Tuhan yang tahu. Tetapi tergantung apa yang dia beri makan setiap hari. Kita sudah tahu ya. Jadi yang pertama ke atas kita menguduskan nama Tuhan. Menjadikan kehendak Tuhan menjadi aturan di hidup kita. Itu namanya kita menguduskan nama Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu namanya engkau menguduskan nama Tuhan di hidup. Engkau meninggikan nama Tuhan. Dengan jalan apa? Melakukan kehendak Dia di bumi seperti di surga. Bagaimana mau melakukan? Sementara ayat 11 dia tidak lakukan. Dia cuma minta, "Tuhan berikan kami makanan hari ini." Makanan di situ saudara bukan nasi. Tetapi makanan di situ adalah firman. Kamu minta makanan. Tuhan kasih makanan hari itu. "Tuhan, aku orang kurang sabar Tuhan. Beri aku kesabaran." Tuhan kasih orang yang tahu menjengkelkan engkau. Lalu kau tidak lakukan, maka engkau tidak memakannya. Engkau hanya meminta makanan, tetapi engkau tidak memakannya karena engkau tidak melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu firman Tuhan pagi hari ini sangat penting kita menguduskan nama Tuhan di hidup kita. Sehari-hari, setiap hari. Siapa yang tersiksa kalau kita menguduskan nama Tuhan? Kedagingan kita. Saya katakan tadi, apakah orang yang rajin, aktif di gereja, bahkan hamba Tuhan yang sudah diurapi, luar biasa dalam berkhotbah, sudah pasti mempunyai kualitas. Saya tidak mau katakan tidak, saya hanya mengatakan Tuhan yang tahu. Tetapi tergantung apa yang dia beri makan sehari-hari di hidupnya. Karena ayat 11, berikanlah kami makanan kami. Apa yang dia minta makanannya saudara? Coba kita lihat dalam Galatia berapa itu yang kedagingan itu? Galatia 5 ayat 19. Coba Galatia 5 ayat 19. Jadi kita harus sedikit terbuka ya. Kita tidak tertutup untuk dikritik oleh firman Tuhan. Makanan, di sini ada makanan, tapi bukan makanan untuk yang kita minta dari Tuhan. Ini makanan merupakan makanan peringatan, kritik dari Tuhan. Galatia 5 ayat 19. Makanan inikah yang aktivis itu, pendeta itu lakukan di hidupnya sehari-hari? Makanan perbuatan dagingkah? Yaitu percabulan. Ada banyak orang tidak melakukan ini, tetapi dia jatuh di area lain. Tetapi ada juga orang yang masih melakukan area ini. Apakah Tuhan tidak mengasihi dia? Tuhan tetap mengasihi dia. Amin. Karena firman Tuhan, kasih Tuhan itu untuk memulihkan, bukan untuk menghukum. Tetapi ketika firman Tuhan datang di hidup kita pada hari ini, maka perlu kita mengatakan terima kasih Tuhan. Aku masih hidup di sini. Saya katakan kita harus terbuka dikritik oleh firman Tuhan. Amin.
Jangan kita malu. Malu Kak dengar kata percabulan. Jangan. Siasat iblis itu membuat kita tidak mau dengar teguran Tuhan. Terima saja, Tuhan memang aku masih lemah di daerah ini Tuhan. Karena itu beri aku kekuatan. Amin. Apalagi saudara, kecemaran. Semua yang tidak kudus itu cemar. Apalagi hawa nafsu, hasrat seks yang tidak terkendali. Jadi saya tambahkan di sini dengan istilah daripada kamus ya. Apa yang dimaksud dengan sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Yaitu hasrat seks yang tidak terkendali. Bukan masalah seks rohani, bukan. Betul-betul jasmani ini. Tidak ada sedikit pun hal rohani di sini. Ini betul-betul jasmani. Percabulan. Apa itu percabulan? Menurut kamus percabulan itu adalah pornografi and free sex. Itu percabulan. Jadi bukan masalah persinahan rohani, bukan. Ini memang tentang kedagingan. Dan apa itu kecemaran? Hal-hal yang tidak kudus sesuai kamus. Apa itu hawa nafsu? Hasrat seks yang tidak terkendali. Hasrat seks yang tidak wajar. Kenapa firman Tuhan menempatkan ini di bagian pertama? Karena firman Tuhan tahu kedagingan manusia yang harus tidak dituruti, bukan dilawan. Jangan lawan kedaginganmu, tidak akan pernah kamu menang. Makanya dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jangan pernah kau lawan keinginan daging, karena itu tidak akan pernah kamu menang. Memang kita tidak disuruh lawan keinginan daging. Firman Tuhan katakan hidup oleh roh. Keinginan daging tidak akan kamu ikuti. Ini keinginan daging saudara, dan dimiliki oleh semua manusia. Walaupun tingkatnya berbeda, ada yang lemah di percabulan, ada yang lemah di tempat lain, ada yang lemah di sini, semua tergantung perbedaannya, karakter masing-masing. Apalagi yang keempat, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Apa itu perseteruan? Dendam. Perseteruan itu tambahan kamusnya dendam. Ada di sini orang yang suka dendam? Ada. Bahkan sama pasangannya pun kadang-kadang dia dendam. Jangan ada itu. Karena bukan makanan ini yang kita minta dari Tuhan setiap hari. Amin. Makanan firman Tuhan. Apalagi perselisihan. Perselisihan itu bahasa kamusnya orang yang suka cekcok. Haleluya. Makanya kita perlu berdoa untuk komunitas di sini supaya Tuhan membina melalui hamba Tuhan jemaat untuk tidak selalu berselisih. Kalau ada hal kecil dihilangkan. Kalau ada hal besar dikecilkan kalau bisa dihilangkan. Jangan ada satu yang kompa-kompa lagi. Memang tombodo tidak ada. Jangan itu ada dalam hidup kita. Apalagi iri hati. Iri hati itu kalau bahasa kamusnya tidak mau disaingi. Kau tahu itu bodoh bajunya cakar. Padahal iri dia. Amarah. Keinginan daging amarah. Amarah itu cepat marah, geram, temperamental, dikit-dikit marah, itu pemarah. Ya, kepentingan diri sendiri, egois, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli pelayanan. Firman Tuhan minggu lalu saya ada di sini, harus rajin, jangan malas. Tuhan tegur kalau orang malas ya, peduli dengan apatis saudara, apatis dia. Pokoknya diri sendiri toh. Percideraan, suka berkelahi, tega melukai. Roh pemecah, suka memfitnah, menghasut, mengacau. Kedengkian, sirik, tidak mau lihat orang lain senang, tidak mau lihat orang maju. Kemabukan, candu miras. Kemabukan itu candu miras. Pesta pora, sukaria yang tidak terkendali. Nah, ini kedagingan. Ada kurang setidaknya 15 yang saya katakan tadi. Apakah seorang aktivis gereja? Apakah seorang pendeta? Sudah pasti bagus di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu. Tetapi jika dia memberi makan yang tadi itu kepada hidupnya, percabulan, sampai kepada pesta pora, maka itu akan kelihatan. Yang pertama lihat siapa saudara? Tuhan. Tetapi siapa yang rasakan? Pasangan, kalau dia sudah berkeluarga. Siapa yang rasakan? Anaknya, kalau dia sudah punya anak. Siapa yang rasakan? Orang tuanya kalau dia masih anak. Akan terasa saudara, akan terasa dalam hidupnya sehari-hari. Karena itu aktivitas kita di gereja bukan jaminan. Tetapi apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi firman Tuhan datang untuk memulihkan kita.
mengajarkan kita dengar firman Tuhan. Jangan engkau pernah marah bahwa engkau ditegur. Tetapi ketika firman Tuhan datang, mari katakan dalam hatimu di tempatmu, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ini untuk aku. Jangan kau lihat lagi orang cocok sana, cocok sana. Tidak pernah cocok di situ. Amin. Nah kalau begitu makanan apa yang kita minta sama Tuhan di ayatnya ke-11? Buka di atasnya ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini makanan yang kita minta dari Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Lanjut. Kasih pasti. Ayo mana yang sininya mana? Tampilkan. Oh sudah ada. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Amin. Dasar kekristenan saudara, kasih. Karena itu setiap hari kita kasih dari Tuhan. Lama-lama sekira Maria. Ini makanan utama kasih. Jangan kau minta yang lain. Amin. Karena ini yang paling dibutuhkan dalam hidup ini. Ketika ini beres, kau begitu ringan dalam hidup. Bukan berarti saya tidak punya tantangan, saudara. Kadang-kala pribadi saya dengan istri saya sangat jauh berbeda. Kira masih. Tetapi kalau hari ini saya mengasihi istri saya dengan luar biasa, bukan karena saya, amin, karena saya jahat adanya. Saya mengasihi istri saya karena sesuatu saja. Saya mengasihi istri saya karena hal lain. Tetapi ketika saya mengasihi istri saya karena kasih Tuhan, dia bisa merasakan. Sekalipun dia sudah menyakiti saya dengan kata-kata, saya benar dia salah, saya tetap yang minta maaf. Kenapa saya bisa lakukan? Kasih. Itu yang harus kita beri makan setiap hari hidup kita, amin. Karena kalau bukan kasih, kita tidak ada apa-apanya. Tidak kebetulan mama saya bilang sama saya kemarin, tidak tahu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia bilang, hei, apa coba kasih tahu saya kasih, coba, loh, kenapa tanya adik saya saksinya? Ayo kasih tahu saya tiga itu kasih, tiga. Dari dulu saya tahu 3 kasih, sama kasih itu 2, 5, kasih eros dengan agape. Masa dari dulu saya bilang 3? Tidak ma, mana di Alkitab bilang 2? Tidak ada juga ma, tapi memang cuma kasih agape dan kasih agape itu unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Saudara dikasih Tuhan, makanan ini yang kita harus beri makan di hidup kita, amin. Katakan amin saudara. Siapa di sini yang tidak bisa mengampuni? Engkau tidak bisa lawan sifat itu, karena itu memang ada bercokol di hidupmu sampai terus menerus, tidak akan pernah hilang. Tetapi dia tidak akan pernah memperhamba engkau ketika kasih itu ada di hidupmu. Amin. Engkau hanya berkata, kasih Tuhan lebih besar. Makanya ada yang mengatakan Tuhan mengasihi kita selagi kita masih berdoa. Apa artinya? Unconditional love. Kasihmu kepada pasangan adalah kasih untuk memulihkan rumah tanggamu, kasih untuk memulihkan pasanganmu, kasih untuk memulihkan dirimu sendiri. Akhirnya siapa yang dikuduskan? Tuhan dikuduskan di hidupmu dalam rumah tanggamu. Katakan amin saudara. Betapa pentingnya doa ini. Doa ini memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Doa ini memperbaiki hubunganmu dengan sesama. Tetapi milikilah pertama kasih. Jangan selalu katakan nasi sudah jadi bubur. Bukan itu bahasanya. Bahasanya adalah walaupun demikian aku tetap mengasihi engkau. Bukan karena terpaksa. Karena
Karena itu saudara dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana doa ini memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Coba kita baca dalam Matius 6 ayat 12. Diri sendiri sudah, dengan Tuhan sudah, dengan sesama. Kita baca contoh saudara ya. Jadi ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa saudara? Kekristenan adalah pengampunan. Engkau akan sulit hidup damai dengan orang kalau kasih Tuhan tidak ada di hidup. Kasih Tuhan akan memampukan engkau menerima orang tanpa syarat. Tanpa syarat. Artinya apa? Kau tidak peduli lagi dengan kesalahan, siapa yang benar. Kau tidak peduli lagi. Kau hanya peduli, aku pun orang yang sudah diampuni. Ada satu ayat, ada satu cerita yang saya selalu men-trigger saya untuk, selalu memacu saya untuk bisa mengampuni orang. Ketika Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempari batu perempuan ini. Perempuan sundal itu saudara ya. Lalu satu-satu pergi. Artinya apa? Engkau pun sudah diampuni Tuhan. Mengapa engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada engkau? Amin. Lalu satu lagi saudara. Satu lagi. Tidak tahu siapa yang posting, saya lupa. Dia bilang begini. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan itu adalah orang yang bukannya tanpa masalah, tetapi orang yang selalu menang di dalam masalah. Ayat ini atau narasi ini datang saudara ketika dalam suatu saat saya lagi gundah oleh perlakuan seseorang. Saya tidak mau bersaksi dusta bahwa saya tidak salah, hanya saya dibuat salah. Tetapi narasi ini muncul di HP saya dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Narasi ini sungguh luar biasa. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan adalah orang yang bukannya tanpa masalah, tetapi orang yang selalu menang dalam masalah. Kadang-kadang masalah itu kita hanya ukur sebagai kesembuhan, ditolong Tuhan dalam finansial, butuh ini lalu Tuhan. Kadang-kadang itu saja yang kita bilang itu berkat Tuhan. Kita menang, kita diberkati. Bukan itu saja. Tetapi yang terpenting Tuhan bilang, adakah aku menemukan iman di bumi? Iman apa itu? Iman orang yang menang ketika dia sementara kesakiti hatinya, tetapi dia menang untuk tidak membalasnya dengan kejahatan. Katakan amin. Amin. Itulah yang menjadi mujizat terbesar ketika engkau menang dalam melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Doa ini sungguh luar biasa saudara. Kita bangkit berdiri. Sungguh doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tutup mata saudara. Kita merenungkan firman Tuhan. Adakah orang yang belum kau ampuni? Adakah perbuatan daging yang masih memperhamba engkau? Engkau sering iri kah? Engkau sering memfitnah orang kah? Jangan lawan, hiduplah dengan roh, tetapi mulailah dengan kasih. Coba kembali dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Mulailah dengan kasih. Saya undang pemain musik dan singers ke depan. Mulailah dengan kasih. Terus, dan engkau akan menerima sukacita. Engkau akan menerima damai. Engkau akan menerima kesabaran. Amin. Engkau tidak mudah marah lagi. Kenapa? Karena engkau sudah memulai dengan kasih.
Engkau akan apa? Murah. Murah apa? Murah mengampuni. Murah iba. Ada orang yang butuh dan kamu punya, kamu berikan. Kenapa? Karena kamu mulai dari kasih tanpa syarat. Tapi orang itu pernah menyakiti saya, kau tidak peduli lagi. Kau tidak lihat pelanggarannya lagi. Yang kau lihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk membantu orang itu. Amin. Kalau kau mulai dengan kasih, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh orang di sekitarmu. Dimulai dari Yerusalem, di rumah tangga. Dan engkau akan setia kepada Tuhan. Saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dari pertama, Kasih kita rayakan kemenangan pagi hari ini. Tidak usah sedih saudara, senyum kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah membebaskan engkau daripada setiap perhambaan dosa. memaafkan. Tidak mengampuni itu adalah perhambaan. Kasih murah hati, kasih-Mu, Senyum kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membebaskan aku. Salib-Mu memulihkan Ajarilah hubunganku kami dengan ini Engkau, saling dengan diriku sendiri, mengasihi. dengan sesama. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah Bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami keyboard saya. bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kau renungkan, di wilayah kedagingan apa engkau sementara diperhamba. Sekali lagi saya katakan, jangan kamu pernah melawan kedagingan itu, karena engkau tidak akan pernah menang. Tuhan tidak menyuruh kita untuk melawan kedagingan, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk hidup di dalam roh. Dan itu mulai dari kasih. Ketika engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, segenap akal budimu, maka ketika engkau mendapat masalah, engkau seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Dialah Yesus. Itulah firman Tuhan. Tidak ada berkat yang terindah ketika kita menang atas segala tantangan. Tidak ada berkat yang terindah ketika kita lepaskan pengampunan kepada seseorang. Ketika kita murah hati. Tidak ada yang lebih indah dari itu, saudara. Dan Tuhan akan mengatakan, engkau setia terhadap firman-Ku. Dan Tuhan berbahagia, Dia mendapati iman di bumi. Iman adalah sikap pikiran kita yang benar tentang Tuhan. Itu iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya apa yang belum kita lihat, tetapi kita selalu memiliki pikiran yang benar, pikiran yang positif tentang Tuhan.
Apa itu? Bahwa Tuhan itu kasih adanya. Dan kau tidak pernah hukum dirimu. Karena kau tahu bahwa kau sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mau kau pulih. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa. Biar jemaat di tempat ini boleh saling mengasihi. Agar tidak ada lagi yang boleh memecah belah mereka. Sehingga mereka satu hati mendukung pekerjaanmu di tempat ini. Bukan untuk kemuliaan gereja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar nama Tuhan dikuduskan di tempat ini oleh Amin. masing-masing Yes, pribadi. Jesus. Kalau ada Tuhan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sadarkan kami masing-masing. Oh, haleluya. Dan kami tidak perlu menunggu orang sadar, tetapi kami lebih dulu. Amin. Dan Engkau akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Suryono Thomas yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap memberikan korban persembahan kami, baik persembahan diakonia, persembahan perpuluhan Tuhan. Kami bawa semua ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan setiap apa yang kami boleh berikan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan untuk membantu Tuhan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sepekan minggu ini kita akan ibadah Yud hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ada doa puasa jam 3 sore juga di tempat ini. Dan hari Minggu kembali lagi kita bertemu di Pakato jam 7 pagi dan di tempat ini jam 9 pagi. Demikian informasinya, karena kita belum ada mesbah keluarga, mungkin tahun depan sudah boleh ya, kita mungkin sudah mulai tahun depan kalau tidak ada halangan dan kalau Tuhan kehendaki. Mungkin ada pengumuman tambahan Pak Nana? Oh, tidak ada. Oke, baik itu. Baik, kalau tidak ada, dan saya juga mengundang untuk mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir.
berdiri Bapak. Ya, mungkin yang dekat boleh berikan salam. Selamat datang Pak. Silakan duduk Bapak. Mungkin Bapak kalau misalnya belum menemukan tempat ibadah, kami mengundang Bapak untuk kembali hadir lagi di tempat ini minggu depan dan seterusnya. Haleluya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama beribadah, memuji menyembah nama Tuhan di tempat ini. Baik, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Hati kami limpah akan Engkau. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Kami boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Itu bukan karena kami lagi Tuhan, tetapi Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Karena sukacita dan damai sejahtera Tuhan hadir memerintah dalam kehidupan kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, kami umat-Mu datang berserah sungguh kepadamu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memerintah atas seluruh kehidupan kami. Kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan hadir dalam setiap umat-Mu, jemaat-Mu GBI Aku Mereta Malandrea yang selalu taat dan setia kepada-Mu. Berikan kami iman Tuhan untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Berikan kami iman Tuhan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami. Terima kasih.
terima kasih Bapa. Berkati keluarga jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Engkau tahu kebutuhan keperluan kami umat. Dan oleh sebab itu janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami, tetapi biarlah Tuhan selalu tetap tinggal di dalam kehidupan supaya kami tidak terhilang, tetapi kami semakin kuat, kami semakin rindu dan haus. Terima kasih Bapa. Kami bawa jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat ini jemaat yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, Allah sendiri yang memerintah di atasnya, sehingga seluruh umat-Mu yang ada di negeri ini bisa beribadah kepadamu. Bahkan kami semakin leluasa untuk selalu memuji meninggikan Tuhan. Biarlah pemerintahan ini memerintah takut akan Tuhan, menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera buat kami semua, penduduk negeri yang ada di Indonesia ini. Kota Makassar khususnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan dan kenyamanan menjadi berlaku atas negeri, atas kota kami, Kota Makassar, karena kami boleh hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengasihi hamba-Mu. Engkau memberikan kuat baru, sehat baru, roh hikmat baginya untuk membawa kami umat-Mu yang ada, domba-domba-Mu yang ada di dalam jemaat ini. Begitupun anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya Allah jaga pelihara untuk Allah pakai menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah kiranya kami senantiasa semakin takut dan gentar kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat, mari kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan dan kita akan menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan akan menuntun perjalanan hidup kita mulai hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengajar kita untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus